Halo semuanya, nah di bedah materi kita kali ini, kita bakal langsung ngupas tuntas sebuah manuver dari Apple yang jujur aja lumayan bikin geleng-geleng kepala. Coba bayangin, mereka menyerahkan kunci kerajaan bisnis senilai 4 triliun dolar ke tangan seorang insinyur mekanik. Dan ini kejadiannya tepat di tengah gempuran revolusi AI loh. Kedengarannya agak di luar nalar ya, tapi tunggu dulu. Ini bisa jadi salah satu langkah paling brilian yang pernah mereka ambil. Bagian pertama, paradoks CEO baru Apple. Yang paling menarik dari transisi kepemimpinan ini tuh kontrasnya. Ada jurang yang lumayan dalam antara ekspektasi industri sama realita langkah yang diambil Apple. Dari gini, dengan kabar kalau Tim Cook bakal mundur di tahun 2026 nanti, apalagi barengan sama tren eksodus besar-besaran para CEO teknologi raksasa lainnya, kita pasti bertanya-tanya dong, kenapa sih Apple nggak nge-hire pakar AI yang visioner aja buat mimpin mereka ke depan? Kenapa bukan orang yang memang napas dan nadinya tuh ada di dunia software revolusioner? Bukannya milih pionir AI, pilihan mereka malah jatuh ke John Ternus, sosok yang kalau kita lihat track recordnya, DNA karirnya tuh murni nempel di hardware fisik dan lab mekanik. Realita ini seakan-akan ngelawan arus banget kan? Tapi, ya disitulah letak intrik utamanya. Masuk ke bagian kedua, era 4 triliun dolar. Buat benar-benar paham sama paradoks Ternus ini, kita harus flashback sebentar dan ngebedah warisan dari sang operator sejati sebelumnya, yaitu Tim Cook. Kalau dunia memuja Steve Jobs sebagai sang visioner produk, nah Tim Cook ini pahlawan di balik layar yang nyelamatin Apple dari malapetaka operasional. Dia berhasil mangkas siklus inventaris yang tadinya numpuk sampai 30 hari di era Jobs, jadi cuma 2 hari aja. Bayangin, mesin operasional mereka tuh super efisien. Mereka ngelola perputaran miliaran iPhone secermat supermarket ngatur stok susu kotak harian. Gila nggak tuh? Efisiensi gila-gilaan ini, plus ekosistem layanan kayak App Store dan iCloud yang nyetak 100 miliar dolar per tahun, sukses ngeroketin valuasi Apple sampai lebih dari 11.000%. Angka valuasinya sampai nyentuh level yang kadang susah dicerna akal sehat kita, 4 triliun dolar. Bagian ketiga, kegagalan terbesar, yaitu tertinggal di arena AI. Walaupun penguasaan operasional Cook itu legendaris banget, nyatanya strategi ini ninggalin satu lubang hitam yang gede. Ada kekosongan inovasi yang fatal banget di sektor kecerdasan buatan. Padahal nih ya, Apple tuh punya privilege start duluan selama 11 tahun penuh waktu mereka ngerilis Siri di 2011. Jauh banget sebelum kita semua heboh soal ChatGPT. Tapi sayangnya keunggulan itu kayak menguap gitu aja. Walau sempat ngebajak kepala AI dari Google di 2018, rentetan kendala malah berujung ke mundurnya eksekutif AI mereka dan berimbas ke penundaan fitur Apple Intelligence yang udah ditunggu-tunggu banget. Sumber yang kita bahas ini tuh nge-highlight realita pahit soal Siri hari ini. Kalau mau objektif ya, asisten virtual ini kelihatan banget kewalahan buat sekedar paham konteks dasar percakapan. Apalagi kalau kita sandingin sama saingan-saingan barunya yang jauh lebih luwes dan pintar di pasaran. Lanjut ke bagian keempat, sang arsitek, John Ternus. Nah, pas Apple lagi ngalamin defisit AI yang masif inilah, Ternus maju ke depan. Sosok ini ngebawa pola kepemimpinan yang benar-benar beda buat Apple. Dia itu ibaratnya sang pembangun. Udah bareng Apple sejak tahun 2001, track record Ternus ini benar-benar nunjukin dominasi mutlak. Dia pegang kendali langsung atas deretan hardware andalan mereka, mulai dari iPhone, Mac, iPad, sampai yang terbaru Vision Pro. Dan asal kalian tahu, jajaran produk fisik ini tuh nyumbang 80% dari total pendapatan raksasanya Apple. Tapi dari semua itu, pencapaian puncaknya adalah waktu dia mimpin transisi gila-gilaan ke chip M-Series. Ini tuh manuver yang super jenius. Gimana enggak? Langkah ini berhasil mutus ketergantungan panjang Apple sama prosesor Intel dan ngebuktiin kalau Ternus itu mampu banget ngeksekusi lompatan teknologi raksasa secara mandiri. Masuk ke bagian kelima, strategi rahasia perangkat keras Apple. Kalau kita perhatiin rekam jejak barusan, kita mulai bisa ngebaca nih, kayak gimana sih cetak biru dari master plan Apple buat turun ke medan perang AI. Coba bayangin ekosistem AI itu kayak kue lapis 5 tingkat. Nah, lapisan yang paling krusial itu ternyata bukan algoritma yang rumit atau softwarenya. Fondasi absolut yang nopang semuanya adalah hardware fisik. Chip-chip bertenaga tinggi yang tugasnya memproses komputasi super berat itu. Dan disinilah letak senjata rahasia pamungkasnya Apple. Mereka punya jaringan global yang sampai sekarang belum ada tandingannya, 2,5 miliar perangkat aktif. Bayangin, miliaran gadget yang ada di kantong atau di atas meja kerja kalian tiap hari itu, udah siap sedia buat jadi ujung tombak atau titik air komputasi AI di masa depan.
Logika di balik strateginya tuh cerdas banget sih. Daripada mereka harus berdarah-darah bikin otak AI internal dari nol biar jadi yang paling pintar, Apple milih bertaruh buat bikin jembatan hardware lokal yang paling kuat. Jadi perangkat kalian nanti bisa ngejalanin AI eksternal apapun, mau itu ChatGPT, Cloud, atau lainnya, langsung dari perangkat Apple kalian sendiri. Jauh lebih aman, private, mulus, dan nggak perlu lagi bergantung 100% sama koneksi cloud. Bagian ke-6, ancaman bom waktu Apple. Tentunya, kursi kepemimpinan ini bukan sekedar ngelanjutin tambang emas aja ya. Kenyataannya, Ternus ini ibarat lagi jalan masuk ke tengah ladang ranjau ancaman eksistensial. Dari analisis yang kita bedah, ada 4 bom waktu yang lagi berdetak nunggu meledak. Pertama, pasar smartphone global yang mulai stagnan. Kedua, risiko gede karena 80% perakitan mereka masih bergantung sama Tiongkok. Ketiga, jurang kemampuan AI yang tiap hari kerasa makin lebar. Dan keempat, tekanan buat cepat-cepat nemuin identitas atau produk andalan baru setelah era iPhone. Gini deh gambarannya. Sampai detik ini, iPhone masih harus mikul beban sekitar 60% dari total pendapatan Apple. Belum lagi, kompetitor ganas macam Huawei juga pelan-pelan mulai grogotin pangsa pasar mereka di Tiongkok. Ruang gerak Ternus ini benar-benar sempit. Bisa dibilang, dia nyaris nggak punya ruang sedikit pun buat ngelakuin kesalahan. Nah, di era di mana chip AI udah berubah jadi komoditas paling berharga di muka bumi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Apakah taruhan besar Apple yang fokus ke dominasi hardware ini adalah bentuk keputusanan mereka karena telat masuk ke dunia AI? Atau jangan-jangan ini adalah manuver super jenius yang justru bakal ngunci dominasi mereka untuk 1 dekade ke depan? Gimana hardware bakal mendikte masa depan dari software? Wah, ini sih sesuatu yang wajib banget kita pantau terus.